sebenarnya nggak setuju dari Masyumi, karena musyawarah itu kita lebih baik keluar dari Masyumi, maka akhirnya beliau mengikuti. Jadi intinya di NU kita ikutin Sawadul Azam. Kalau misalkan di Banten, Buyamu tadi ada Rois Suryah PWNO dan Ketua Tanfidiyah, itu harus waqtifa'u atharihim zahiran wa batin. Faman ata'a bidhahirihi duna batinihi laisa bimutiin, kata Syekh Hamid Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub. Makanya kalau ada orang NU tetapi nggak mau ngikut Kiai Yahya, katanya NU kan ada garis lucu, garis lurus, itu dia bukan NU yang benar. Ya. Karena kalau NU zaman dulu Kiai Wahab Masbuh dituduh PKI, Kiai Hasyim Asy'ari dituduh antek Jepang, tetapi istihad mereka itu adalah yang maslahah jalbul masolehnya itu lebih besar daripada, dan sekaligus prinsip makanya jalbul masoleh wa darul mafasid yang lebih besar. Makanya kalau ada orang itu FPI, HTI, dia bukan NU, karena dia udah keluar dari Mufaraqatul Jamaah. Ini saya perlu tegaskan, karena semua negara yang pernah saya singgahi, termasuk Pakistan, semua yang ada Ikhwanul Muslimin, yang ada Hizbut Tahrir pasti rungkap. Ikhwanul Muslimin di Mesir nggak pernah berhasil. Kemudian sempalannya di Palestina menjadi Hizbut Tahrir, itu yang dipakai orang Indonesia, Nizamul Hukmil Islam sama Daulah Islamiyah. Itu mereka tidak pernah mengkaji konsep khilafahnya Al-Kawakib. Makanya selama di negara itu ada Ikhwanul Muslimin, ada Hizbut Tahrir, pasti rungkat. Kita tinggal nunggu waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa langsung penjelasan dan mohon didengar waktu ada setelah ini. Oke, saya kira hampir semua pertanyaan dijawab. Saya mau coba jawab yang terakhir yang memang belum dijawab, soal dari geopolitik, politik pilpresnya seperti apa. Ini kayaknya yang paling menarik mungkin. Begini guys, setelah kembali kepada Khitoh NU, ini pada dasarnya NU tidak lagi untuk fokus pada politik tahunan, 5 tahunan, politik yang praktis seperti ini. Politik kita adalah politik kebangsaan. Maka dari itu terkait dengan Pilpres hari ini, Pilpres tahun ini pesan dari BPN bahwa itu kembali kepada kita masing-masing. Tapi saya jadi teringat pesan dari Abah, yang kita lihat adalah bagaimana orang yang kita pilih ini merepresentasikan atau memfasilitasi ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang menurut saya menjadi ukuran bagi kita untuk melihat mana yang layak atau yang harus kita pilih dalam konteks Pilpres tahun depan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ada yang saya ingin merespon, mungkin soal hukum Islam ini memang sesuatu yang saya kira rumit dan jelimet. Karena pada dasarnya apalagi misalnya ditanyakan bagaimana kita bisa menerapkan untuk menghukum orang-orang yang tarik mushola, kemudian hudud dan lain sebagainya. Pada dasarnya hari ini itu kita bisa tengok di negara-negara yang mengaku Islam sekalipun. Kalau kita kan jelas kita mengatakan bahwa konsep atau dasar negara kita memang bukan negara Islam. Kita mengambil 2 hukum, satu hukum positif, yang satu adalah hukum fikih. Sebagai Muslim, kita mengambil hukum Islam, hukum syariat, tapi di sebagai warga negara kita mengikuti konstitusi. Tapi di sebelah sana, di bagian negara Muslim sana, itu jelas declare bahwa negara itu adalah negara Islam. Sekarang kita tengok apakah di negara-negara yang menganut Islam, yang katanya Islam itu, praktek hudud diberlakukan, praktek mencari orang yang nggak mau sholat itu diberlakukan. Ada nggak orang nggak sholat terus ada hisbahnya, nyari orang-orang, terus tobat, kalau 3 kali nggak tobat dibunuh? Ada nggak yang melakukan itu? Itu bahkan saya ditaruh di penempatan hotel apartemennya itu, di lantai 1-nya ya ada diskotiknya.
Ya itu orang ini juga ikut di situ kan. Lalu apakah kemudian hukum Islam yang katanya negara Islam? Makanya di awal-awal ketika Piala Dunia pertama itu kan orang-orang Barat pada nggak mau, ini nggak boleh minuman keras apa gitu-gitu. Padahal mereka yang namanya Piala Dunia kan penonton datang itu pengen rame-rame pengen gitu dengan budaya mereka. Ada salah direlokasi, ada hotel-hotel yang ditempatkan khusus. Nih, kamu kalau mau mabok di sini, kamu mabok di sini, nggak boleh di lapangan syuting, kalau di stadion. Tapi difasilitasi ada tempat. Apakah orang Arab yang nggak ada ini? Ada. Jadi itu ya menurut saya soal itu soal yang sulit sekali untuk menerapkan secara rigid, secara kaku. Apalagi kalau kita lihat misalnya dalam dinamika usul fikih sendiri, para pakar usul fikih dalam konteks hari ini itu misalnya mendiskusikan kembali mana yang qot'iyah dan mana yang dhoniyah. Qot'iyah indah man, qot'iyah indah siapa? Ini qot'i, hudud ini qot'i, indah siapa? Menurut siapa? Itu masih menjadi dalam diskursusnya ya, dalam diskursus langitnya itu, akademiknya itu sebenarnya masih menjadi diskursus, apalagi dalam praktiknya. Jadi saya kira itu panjang sekali, makanya saya sepakat tawaran tadi bahwa layu dropu dulu ya, layu dropu dulu atau layu dropu dulu. Kalau nggak bisa diambil semuanya ya kita nggak boleh meninggalkan seluruhnya atau sebagian besarnya. Kita sebisanya menggunakan atau sebisa mungkin kita menerapkan itu ya kita terapkan, selama tidak bisa ya berarti kita tidak punya kebebanan itu. Belum lama saya ke Aceh, mungkin 2 minggu yang lalu, saya 3 hari, saya mendengar informasi ada peraturan baru di Aceh itu terkait dengan kewajiban menggunakan hijab bagi non-muslim. Jadi kalau ada orang Cina perempuan, orang Cina atau non-muslim di Aceh itu perempuan, usia berapapun dia harus dijilbabi. Ini coba tanya kepada hati kita masing-masing, kira-kira itu keputusan kebijakan yang arif atau tidak. Ini kalau misalnya yang dilihat, saya sepakat bahwa yang mengusung politik syariat Islam itu adalah orang-orang politik yang pada dasarnya tidak mengerti terhadap substansi hukum Islam itu sendiri. Mereka hanya memikirkan konstituen, memikirkan suara. Mereka jualnya suara itu. Kalau ingin dapat suara banyak, maka Islam lah yang dia politisasi. Ayo saya terpilih, ketika terpilih dia tidak bagian Islam, maka ketika dia terlibat dalam pembentukan atau undang-undang atau peraturan, maka ya akan kacau. Ngawur sesuatu yang non muslim misalnya, saya melihat, tapi kemarin terakhir saya lihat sebelum naik pesawat itu saya makan di depan di seberang sana ada orang yang tidak pakai kerudung yang saya kira itu orang Tiongkok, dan saya maksudnya orang Cina ya, orang Cina. Kemudian saya tanya sama pengurus yang punya, ini siapa dan kenapa kok nggak ini masih belum diberlakukan secara resmi. Hal seperti ini harus kita sikapi dengan bijak. Dan yang terakhir saya sepakat soal distribusi kader, apalagi bapak yang tinggalnya di Cibaliu yang akses terhadap pusatnya jauh. Bagaimana birokrasi itu memerlukan orang dalam. Saya terus terang pernah kerja di sana, Pak. Saya pernah kerja di sana. Saya di zaman Jokowi yang pertama itu yang membuat sambutan Jokowi kalau dia datang ke pesantren-pesantren. Periode yang pertama ya, periode yang kedua saya udah masuk. Jadi periode pertama saya pernah kerja di istana. Saya membuat kalau Jokowi datang ke pesantren, maka yang buat sambutan atau sambutannya presiden itu saya. Salah satunya saya, ada beberapa tim, salah satunya saya. Dan waktu Jokowi bilang Al-Fatihah itu yang dicaci maki ketika BMPI, itu kata-kata yang buatnya itu saya. Wah, pantesan. Itu terus terang saya yang buat. Tapi di luar dari itu saya melihat sendiri bahwa di dalam itu meskipun dalam konteks kita berjuang betul terkait dengan negara ini, tapi saya lihat sendiri di istana ada KSP, kantor staf presiden. Saya hitung kantor staf presiden itu dari semua orang yang berada di belakang Pak Muldoko ya, itu sekitar 60 orang, yang itu hanya 3. Saya bertanya-tanya kepada senior, kepada Mas Asroka kami, saya tanya kenapa Mas bisa seperti ini? Kenapa kader itu tidak ada yang bisa menjadi, bahkan menurut saya ya,
waktu saya jadi stafnya Gus Rozi, staf khusus Presiden bidang keagamaan itu, yang memegang sambutan terakhir sebelum ke Pak Pratik itu Pak Ari Dipayana. Pak Ari Dipayana ini agamanya Hindu, dia orang Bali. Nah, meskipun mau ke pesantren itu sambutan saya harus lewat beliau ini. Jadi bidang komunikasi politiknya itu Pak Ari Dipayana ini. Artinya apa? Artinya nggak ada orang kita di dalam itu. Orang dari 60 orang itu hanya 3 orang. Nah, ini sebenarnya pada dasar ini saya sampaikan ketika saya mengisi di acara ibu di Jakarta di pengurus ibu, bahwa kalau kita cermati ternyata kita itu kalah sejak tahun 80-an. Jadi saya bilang ke anak-anak ibu itu, ke pengurus pusat ibu, bahwa yang harus dilakukan oleh NU hari ini, teman-teman ibu, adalah melakukan kaderisasi di sekolah-sekolah favorit. Coba cari, misalnya di kota Serang, ada berapa sekolah favoritnya? Magister itu harus dilakukan di tempat-tempat itu, bukan di ma'arif, di pesantren. Karena ma'arif pesantren itu sudah jelas itu NU semua. Yang perlu dilakukan itu sekolah favoritnya itu. Jadi kalau misalnya di Serang ada berapa sekolah favorit, maka harus dimasuki magister. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari mereka itu kaderisasinya mulai dari SMP dan SMA. Yang perlu dilakukan salah satunya adalah yang paling utama mapping sekolah-sekolah unggulan, di mana sekolah unggulan ini kemudian lulusannya masuk ke perguruan tinggi unggulan itu. Jadi dari situ. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, apa yang diperlukan oleh Bapak tadi itu saya kira akan sedikit terurai. Karena sebenarnya panen doktor, panen magister, panen sarjana itu sebenarnya di kita sudah mulai banyak. Tapi Yunsen rata-rata sarjana, magister, doktor agama. Yang doktor teknik, doktor insinyur dan lain sebagainya masih kekurangan. Ini dari ke depan dan saya kira mudah-mudahan saya punya perhatian besar untuk mendistribusi kader-kader yang potensial ini di tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang sekiranya bisa mengangkat harkat martabat dan nahdiyin secara umum. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau sampai sore lebih panas apa enggak? Baik, sebelum kita selesaikan agenda kita, kami minta kepada para narasumber untuk memberikan closing statement masing-masing 1 menit, dan ini bisa menjadi pencerahan bagi para pengasuh pesantren, PTNU, santri dan seterusnya ketika nyampe ke hakikatnya masing-masing. Untuk itu kami persilahkan kepada para narasumber sebelum kita closing kegiatan halakoin. Dimulai dari DKWD. Terima kasih. Sebagaimana tema diskusi kita terkait dengan respon terhadap perubahan zaman, pertama kita harus berhati-hati, ya. Harus berhati-hati dalam membuat sebuah pernyataan agama. Dan itu harus kita ingatkan juga umat supaya berhati-hati. Contoh misalkan tipu muslihat berhukum dengan hukum Islam yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin yang dikomandoi oleh Sayyid Qutb. Kelihatannya indah, ya, berhukum dengan hukum Islam, tapi itu dilakukan dengan mengkafirkan orang Islam. Padahal Rasulullah mengatakan maka para musliman fakot kafar. Jadi berhati-hati, niatnya membunuh kebaikan tapi terjebak kepada kekufuran. Kemudian yang satu lagi Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir kelihatannya bagus, ya, menceritakan soal mendirikan kembali kekhilafan. Tetapi coba kita buka bukunya Hizbut Tahrir, di mana mereka banyak menyalahi ijma. Salah satunya adalah dalam mengingkari keimanan terhadap takdir. Padahal Rasulullah mengatakan sinfani min ummati laisa lahum nasibun fil Islam al-qadariyah wal murji'ah. Jadi umat perlu diingatkan supaya berhati-hati dari segala budaya yang kelihatannya indah. Itu Mas, saya mau pesan
ini sebenarnya terkait dengan apa yang menjadi hasil komes ya, komes di komes kita yang waktu yang tadi disampaikan, yang waktu dibaca munas ya, munas atau komes. Kalau misalkan kita dihadapkan dalam satu situasi, satu menjaga perasaan umat lain, ya, dan yang satu menjaga keimanan umat kita, mana yang harus didahulukan? Maksudnya apa? Kita mengeluarkan sebuah pernyataan atau fatwa ya, tentang menyebut muslim bagi seorang kafir. Sekedar ini ya, atau sekedar terima kasih. Terima kasih. Jadi sebenarnya setelah Ikhwanul Muslimin itu ada yang lebih keras lagi, namanya Jamaah Takfir wal Hijrah, Mustafa Syukri. Nah, ini juga harus diwaspadai juga karena memang sebenarnya bukan dari internal umat Islam yang pengen memecah umat Islam ini. Nah, untungnya kita memang NU dan Muhammadiyah ini kan termasuk garis moderator di Indonesia. Kemudian mengenai syariah Islam, itu tokoh-tokoh kita dari dulu itu lebih kepada substansinya. Karena kalau kita lebih getolnya atau highlightnya itu ke formalitas atau luas, itu kita justru nggak akan dapat apa. Contohnya lah, Banten ini tuh kan semboyannya iman dan takwa. Nah, contohnya. Tetapi banyak hal yang kita justru kecolongan. Aliran sesat itu data Kamil Kemenak itu paling banyak di Banten. Masalah-masalah itu ya, kayak misalkan kenapa perusahaan-perusahaan vital yang milik Banten itu justru bukan dikuasai oleh orang kita. Karena Banten ini lebih banyak ke yang penting secara simbolis Islam. Tetapi yang substansi, makanya musuh NU itu sebenarnya bukan yang berbeda dengan kita. Musuh kita adalah realitas bersama tentang kebodohan, tentang kemiskinan, itu yang lebih perhatian. Saya menyebut misalkan HTMP itu hanya dalam forum yang kita internal, yang benar-benar orang NU tahu. Karena itu kewaspadaan ideologi. Tetapi kalau saya sudah di forum yang sifatnya luas, itu saya lebih kepada bahwa masalah kita ini lebih kepada masalah realitas sosial yang ini sifatnya jangka panjang. Makanya kayak tadi, kaderisasi NU yang harus di kampus-kampus terbaik. Termasuk saya dulu pernah usul zaman Pak Kiai Hasyim Muzadi, bagaimana orang kita nggak usah menunggu TOEFL 550, itu kita sekolahkan. Dan alhamdulillah banyak diakomodir, dan sekarang dokter di NU itu udah semakin banyak. Justru membenci agama. Teman-teman saya yang perempuan Iran itu, mereka tuh sangat anti dengan pemerintah. Terakhir kemarin ada kejadian yang Amini itu, yang orang Kurdi sebenarnya, itu jadi korban. Akhirnya kan para mullah itu sampai di ayatullah itu diambil ininya, nama ujung-ujungnya itu, imamahnya itu, karena mereka itu sebenarnya sudah memendam kebencian. Beda dengan Saudi misalkan ya, Saudi walaupun ada namanya Sultatul Mutawwi, tetapi di Saudi itu ada zoning, ada zona di mana kayak di Jeddah itu orang-orang non-muslim itu boleh mengekspresikan tanpa pakai jilbab, contohnya mengekspresikan keagamaan mereka dengan leluasa di Riyadh misalnya. Tetapi karena Iran ini adalah saklek bahwa ini hukum Islam dengan konsepnya mereka itu wilayah itu fakih. Karena seorang wali fakih harus punya 3 syarat bertakwa, yaitu bertakwa, siasat madhab, dia harus mantan seorang politisi, dan kemudian harus mustahid mutlak. Sementara di Ahlussunnah sekarang udah nggak ada mustahid mutlak, kita adanya mustahid yang secara kolektif kayak di MUI, secara konsorsium. Makanya saya termasuk setuju apa istihadnya para kiai kita dulu ketika menerima asas tunggal Pancasila, meskipun ada perdebatan di situ. Ketika menghilangkan Piagam Jakarta, saya bagi pemeluknya, meskipun itu ada bagi pemeluknya, tetapi itu dianggap lumayan ini ya, ada semacam hierarki. Taylor ya, ketika bilang bahwa sebenarnya bukan agama yang menyatukan kita ini. Buktinya gini, Pakistan itu selama Muslim ketika pisah dari India. Tetapi apa? Medium bonding kita adalah al-manafi'. Makanya dalam konstitusi syariah kita itu mana manfaat yang paling banyak bisa diambil ketika misalkan tadi itu nggak bisa menjalankan syariat Islam. Akhafu darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Itu yang enggak.
Bahkan ketika saya ketemu tokoh ulama di dari Syria ketika di Aceh kemarin, mereka sudah menggalakkan namanya maqasidul maqasid. Termasuk begini Pak, ini yang penting juga. Konsep jihad yang banyak dijengukkan oleh kawan-kawan kita, termasuk ketika kasus Palestina, itu kan pengennya jihad, membantu Hamas misalkan ya. Tetapi itu beliau itu punya fikih bahwa namanya ketika ditanya aulawiyah, figur aulawiyah tentang didulukan jihad atau sulh, itu beliau mengedepankan sulh. Bahkan ini bukan Dr. Wahbah Zuhaili, ulama-ulama Malikiyah pun, karena Wahbah Zuhaili itu kan Hanafi sebenarnya, termasuk Syafi'iyah itu lebih banyak yang condong sulh itu menjadi prioritas. Kemudian termasuk Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam yang banyak rujukan teman-teman sebelah, termasuk Ibnu Qayyim al-Jauzi, bahkan izin kita melakukan perang untuk melakukan peperangan itu ternyata sebabnya bukan kekufuran. Di dalam kitab Risalatul Kitab Ibnu Taimiyah, bahwa kekufuran tidak bisa menjadi sebab kita memerangi orang lain. Karena seandainya, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi yang menguatkan dalam Ibnu Taimiyah, seandainya kekafiran itu menjadi sebab orang boleh memerangi, maka Rasulullah di Madinah boleh membunuh anak-anak dan perempuan. Sementara dalam fikih Islam kita dilarang membunuh anak-anak, perempuan, tua renta, menghancurkan tempat ibadah. Kalau dalam fisik kita bisa perang saudara, kita bisa kayak Timur Tengah, dan kita sama dengan mundur 30 tahun ke belakang lagi. Dan ternyata kayak Iran itu punya redefinisi jihad. Padahal Iran itu secara militer kuat banget. Mereka jihad itu justru kepada jihad pertanian, jihad pendidikan. Ada yang disebut dengan jihadul kiswa. Ini termasuk saya tulis di buku saya juga. Sekian, semoga bermanfaat. Baik, pertama saya sedikit saja. Tema kita geopolitik dan memang tatanan dunia terus berubah, terus bergerak, berubah, dan arah geopolitiknya juga tidak menentu. Dulu perang dunia pertama melahirkan dua kekuatan besar. Jadi negara didasarkan pada bipolar, Amerika dengan Rusia, Soviet pada waktu itu. Sekarang ada kekuatan baru yaitu